bersama-sama di sini. Setelah nanti pulang, selama 4 bulan kami masih akan melakukan monitoring, memberikan asistensi di kampung masing-masing. Tapi hanya kampung yang bergerak setelah mengikuti pelatihan selama 3 minggu yang akan kami kunjungi, yang akan diberikan perhatian untuk di monitoring, kemudian asistensi, pelatihan tambahan yang dirasa masih mengalami kesulitan dan seterusnya. Tim masih akan berkunjung nanti selama 4 bulan itu, sesuai dengan permintaan dari masing-masing kampung. Tapi kalau kampung tidak bergerak, maka kami tidak akan datang. Karena pendidik, mengapa harus ada lokakarya? Salah satunya adalah itu, bahwa selama 3 hari kami tidak akan memberikan pengetahuan, apalagi praktek hal teknis, karena ini pimpinan desa tetapi terkait dengan masalah-masalah kebijakan, supaya nanti yang kita latih teknis di sini, begitu pulang kemudian bapak-bapak, ibu-ibu langsung panggil. Oke, sudah dilatih apa ini dan sudah punya rencana apa dan seterusnya, kemudian di sekolah kampung yang tadi Pak, salah satu desa di mana Pak Zam pernah saya tugaskan di Jawa Tengah, tidak memiliki tanah sudah. Warga di kampung itu di Kabupaten Wonosobo rumahnya sudah gandeng-gandeng berbibit-bibitan dan tidak ada tanah. Kalau ada tanah sedikit berarti itu adalah tanah kas desa. Jadi kira-kira itu ya, saya mempertanggungjawabkan. Saya mengembalikan lagi data-data yang saya peroleh, yang sudah saya ringkas mengenai kecenderungan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat dan desa itu di Kabupaten Serang bagian barat ini. Oke, tadi ada ya. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum, selamat sore. Pada umumnya katong bertani itu berkebun berpindah-pindah, dan yang katong tanam itu banyak tanaman umur panjang yang memang bisa mendatangkan income bagi keluarga. Jadi lewat sekolah ini mungkin ada cara yang Bapak bisa kasih perkotong untuk cara mengendalikan hama atau jamur yang menyerang tanaman cengkih. Dan yang berikut itu tanaman pisang. Itu mungkin di bagian pegunungan Hunitetu itu sampai di Rambatu itu pada umumnya hama pisang itu serang hampir rata-rata sama tanaman pisang. Jadi lewat kegiatan ini mungkin setelah katong pulang, katong bisa dapat ilmu dari Bapak supaya katong bisa mengendalikan itu. Dan pala yang tadi Bapak bilang barang rata-rata tanam pala tuh hampir sempurna Bapak dong bilang pala laki-laki. Jadi memang yang tadi Bapak bilang beta sukung harapan bahwa setelah katong pulang dari sini, mungkin katong tanam pala perempuan semua. Karena katong sudah tahu cara pilih bibitnya seperti apa dan caranya bagaimana. Barangkali saya yang beta bisa sampaikan di sore ini. Terima kasih. Cuma sayur atau kentang, wortel mungkin ada beda. Kalau untuk kita tapi supaya Pak Madi tahu, wortel kentang itu kan belum dikembangkan. Berapa potensinya? Sebenarnya itu barang gampang saja. Tinggal perda adat jatuh, kutong alihkan nomor itu gampang-gampang saja. Kita aja kalau memang begitu, kutong tetap manusia. Dan ternyata sampai hari ini Perda Senjalan, desa Senjalan, negeri Senjalan, karena memang kutong saya tahu masalahnya apa. Akar dari semua kalau untuk provinsi itu ada di rencana pembangunan jangka menengah daerah Maluku 2019-2024. Kebetulan RPJMD 5 tahun ke depan di Provinsi Maluku, dari 45 anggota DPR Provinsi Maluku itu mempercayakan beta sebagai ketua pansus menyusun perdanya.
itu memang luar biasa. Memang pada awal kami menerima surat di Manusa itu kami tidak menyangka bahwa kegiatannya sejauh ini. Sehingga memang hampir kami juga tidak mau ikut. Nama saya Albert Elaki, Ketua BPD Desa Buria. Saya sebagai Ketua BPD Negeri, saya Ketua BPD Desa Rambatu, 13 desa ini ke depan, dan kami harapkan kedua peserta kami yang nanti mengikuti selama 18 hari ini bisa dapat memang berjuang betul-betul demi untuk negeri kami ke depan. Saya Sekretaris Berjanji. Saya sebagai Sekretaris Desa Deniari yang telah mengikuti akan kegiatan lokakarya yang baru dapat berlangsung selama 3 hari, mulai dari hari Kamis sampai pada hari Sabtu. Dan kegiatan yang kami ikuti sangat baik sekali dan sangat bermanfaat bagi kami di desa ke depan dalam rangka membangun bahkan memajukan desa bahkan negeri kami ke depan. Dan mestinya 5 peraturan ini tidak perlu Keton jelaskan dari A sampai Z. Bapak Ibu sebagai penyelenggara pemerintah pasti sudah familiar dan sudah sangat memahami kaitan dengan berbagai regulasi dasar yang menjadi landasan Bapak Ibu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun tadi kewenangan-kewenangan di tingkat pemerintahan desa. Selain membangun desa, tapi juga mungkin persoalan perda negeri yang sampai berapa tahun ini dia belum sempat diselesaikan. Mungkin Ketum bisa mendorong itu. Kalau 11 negeri mendorong bersama-sama, pasti ini menjadi ancaman untuk Pemda dan lembaga-lembaga legislatif yang ada di desa. Saya Kepala Desa Buana Kota. Saya sebagai pemerintah Desa Nurue mengucapkan banyak terima kasih. Harapan kami semoga kegiatan ini bukan berakhir saja sampai di sini, tetapi akan berkelanjutan. Rasanya kegiatan ini belum berakhir. Karena dari kegiatan ini banyak pelajaran, pengalaman yang kami dapat. Dan ini merupakan satu pilot proyek contoh bagi pemerintah daerah